karena memang harus sholat maghrib. Aku kamar mandi lagi tuh, dan you know nggak, itu basah. Hah? Kamar mandinya? Iya. Ada aku di sini. Terus bareng dulu. Ih, serem. Halo Frenzy, selamat malam. Kembali lagi bersama Minzy di podcast Halo Bos. Podcast tempat kita akan menjelajahi dunia misteri, makhluk halus, dan cerita-cerita horor yang akan membuat bulu kudukmu berdiri. Oke, di sini sudah bersama saya, Email, dan rekan saya Nanda Maulana. Oke, halo Nan, selamat malam. Malam Kemel. Di episode sebelumnya kita udah ngebahas tentang pengalaman waktu pertama kali memorable kita ketemu si Huntu kan? Ya, betul banget Kemel. Kalau nggak salah nih, aku masih ingat banget kemarin kamu cerita tentang hal mistis di sekolah ya? Ya kemarin Nanda ceritain tentang di sekolah gitu horor. Nah, kira-kira kalau di tempat kerja itu ada nggak ya Nan? Kamu udah pernah ngalamin belum? Kalau Nanda sendiri sih sejauh ini belum pernah ya Kemel. Mungkin bintang tamu kita hari ini ada? Oh iya, Minzy, kita punya bintang tamu loh malam ini. Yakni ada Tenoy. Halo, selamat malam Tenoy. Halo, Email, Nanda, selamat malam. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah, kalian gimana nih? Alhamdulillah. Tapi kayaknya suaranya lagi ini ya Nan, serak-serak gitu ya Nan. Iya, ini pas banget kayaknya buat nyeritain kisah horornya sangat Iya sekali ini ya. Banget nih. Biasa, abis konser guys. Oke, kemarin kan episode sebelumnya kita bisa ngebahas tentang ini Teh, pengalaman horor sewaktu masa kecil kita pertama kali yang mungkin masih memorable sampai sekarang, sampai hari ini seperti itu. Nah, mungkin hari ini kita akan membahas mengenai horor di tempat kerja yang pernah Tenoy alami nih. Ceritanya seperti apa, teman-teman Minzy bisa dengar, ini dia kisahnya. Oke, sebenarnya sih kalau hal-hal mistis atau cerita horor waktu kecil aku nggak ada ya. Terus di sekolah juga kayaknya belum pernah deh. Dan dari awal-awal kerja pun juga belum pernah malah. Tapi jadi ada di tahun 2016 atau 2017 itu aku lupa. Itu udah tahun-tahun lama aku di dunia kerja kan. Di sebelumnya tuh bukan sama sekali sih, mungkin lebih kedengar cerita orang lain, tapi aku nggak mengalami itu gitu. Paling kalau lihat-lihat orang yang kemasukan huntu gitu sih sering ya. Cuman kayak percaya nggak percaya sih, karena dari aku pribadi juga nggak ngalamin hal-hal yang mistis itu. Tapi di 2017 itu di kantor yang menurut aku sih kayaknya nggak mungkin ada hal mistis ya, karena aku kerja di ibu kota kan, yang sebenarnya udah modern banget gitu. Kayak masa sih gitu, di sini tuh horor banget gitu. Dan aku lihat dari suasana kantornya juga normal-normal aja, nggak ada hal-hal yang aneh gitu. Cuman banyak orang yang cerita kayak, di sini tuh horor tahu. Terus apalagi kalau di kantor regional inilah, atau di kantor cabang mana gitu, apalagi kalau di rumah dinas gitu, katanya banyak banget hal yang horor. Nah aku tuh kayak ya udah, nggak begitu yang gubris gitu kan, karena nggak ngalamin banget dan amit-amit nggak mau juga ya. Tapi karena memang bener-bener gak ada pengalaman, jadi ya bisa dibilang mungkin nggak percaya ya, bener-bener nggak percaya banget kayak. Cuman kayak udahlah, selama nggak gangguin aku dan tidak menampakkan diri, ya udah aku nggak mau mikirin juga lah gitu. Dan bener-bener berani sendiri gitu. Aku kan IT ya. Jadi kayak di ruangan tuh sering sendiri, di server tuh sendiri. Terus kayak misal orang lain udah pulang, aku masih di kantor sendiri berkeliaran gitu. Dan itu sama sekali nggak takut, biasa aja.
Cuman kejadian pertama kali itu saat aku di salah satu daerah intinya, karena kan pusatnya kan di Jakarta ya. Nah untuk pelantikan atau training mungkin ya itu tuh di daerah Jawa Barat ke sana lah pokoknya. Nah di sana tuh ada rumah dinas juga sekaligus pabrik-pabriknya gitu dan lab-labnya gitu. Terus itu lengkap banget dan luas banget tempatnya. Sampai rumah dinas tuh kayak satu kamar mandinya tuh luasnya tuh bener-bener kayak rumah subsidi. Jadi bener-bener luas gitu. Dan suasananya tuh bener-bener apa sih kalau jadul tuh vintage ya, cozy-cozy gitu. Bener-bener ciri khas rumah Belanda gitu. Pernah lihat gak sih email atau Nanda? Iya, biasanya Iya, daerah Bandung gak sih? Iya. Iya kan? Ya, benar banget. Bandung ke sana lah. Iya. Kita samarkan tempatnya. Jadi aku first time ke sana. Teman-teman aku udah duluan ke sana tuh. Jadi kan apa sih namanya, bukan pergelombang ya, perangkatan mungkin ya, si pegawai barunya nih. Nah di angkatan aku ini ada sekitar berapa belas orang gitu. Nah sisanya tuh udah di sana duluan. Aku nyusul karena aku ada tugas dulu di luar kota. Tapi di hari yang sama senior juga ada yang dilantik untuk kenaikan jabatan gitu. Terus kayak oh ya udah banyak orang gitu. Dan sebelumnya juga senior udah ngomong kayak gini, Noi, lu dilantik di sana loh. Gitu. Terus kayak aku kayak bertanya-tanya gitu, emang kenapa Mbak gitu? Emang Mbak waktu awal masuk nggak dilantik? Iya aku dilantik kok, cuman berapa hari gitu. Terus ada kejadian jadinya pindah ke pusat. Terus kayak aku emang kenapa gitu. Itu senior tuh pada heboh, apalagi ada di senior aku tuh pokoknya yang nggak ikut lantik aja. Dan mereka kayak bener-bener menceritakannya tuh kayak bener-bener di sana tuh takut banget loh, hati-hati aja gitu. Terus nanti suatu kamar sama banyak orang ya gitu, jalan sendiri pokoknya. Terus aku kayak bertanya-tanya, emang seseram apa sih gitu, semenakutkan apa sih di sana gitu. Ya udah aku ke sana. Dan emang sih mungkin ya kalau yang kalian pernah datangi rumah-rumah zaman dulu itu kan vibes-nya kayak bukan gelap sih, lebih kayak ya rumah zaman dulu gitu yang bener-bener Belanda banget gitu, yang gede-gede. Jadi kayak dingin ya gitu. Ya dingin banget nih gitu. Terus karena udah ke-trigger sama orang-orang yang di sini tuh takut, jadinya kayak ke bawah takut gitu. Di situ kan ada rumah dinasnya, terus beberapa ya mungkin adalah sekitar 500 sampai 700 meter. Itu kantor regionalnya kan. Nah aku tuh telat untuk pulang ke rumahnya nih, ke rumah dinasnya, karena memang belum selesai pekerjaan aku di sana. Temen aku kita lagi ngumpul di satu ruangan gitu, ngebenerin ya intinya sih menyelesaikan pekerjaan kita gitu. Dia bilang kayak gini, dengar nggak sih? Terus nggak dengar apa? Ada yang mandi nggak sih di sini? Ada yang mandi? Kayak masa sih di sini ada yang mandi gitu? Sedangkan itu kan kantor ya. Nah aku tuh didatengin lah sama salah satu karyawan yang memang mungkin tinggal di situ ya. Dia bilang kayak gini, Mbak, kalau butuh sesuatu nanti bisa panggil saya gitu. Terus saya kalau ke kamar mandi kan agak aja. Oh ya kebetulan banget lah. Di sini ada ruangan apa namanya kepala regionalnya itu di samping banget. Gitu. Terus aku bilang kayak emang boleh ya pakai ruangan kepalanya? Nggak apa-apa katanya gitu, karena udah pada pulang. Nah kebetulan di ruangannya kepala itu ada kamar mandinya. Nah oke. Gitu. Terus aku bilang siap-siap nanti aku kesana gitu.
nggak ada kunci kan, enggak. Nah di situ ada connecting door gitu kan, jadi si ruang rapat mungkin ya, ruang rapat kecil gitu itu nyambung ke ruangan si kepala regionalnya. Nah menjelang maghrib temen aku tuh bilang yang tadi, ada suara yang mandi gak sih gitu. Terus aku kayak nggak ada, aku nggak dengar apa-apa gitu. Sebelumnya itu tuh aku ke kamar mandi, dan kan aku nggak mandi, aku cuman kayak buang air kecil yang ya tau lah ya, yang kalau kloset duduk kan nggak mungkin basah ya ke bawah-bawah gitu. Iya. Basah atasnya doang. Ya udah, aku ke kamar mandi, balik lagi ke ruangan kerja lagi. Terus kayak teman-teman ya. Nah masalahnya yang denger tuh bukan satu orang tapi 2 orang. Terus kayak kok gue doang sih yang gak denger gitu. Terus udah maghrib tuh kita rencana kita balik isya yuk gitu, jangan terlalu malam karena besok juga kerja lagi. Ya udah kayak gitu. Nah sebelumnya aku tuh karena memang harus sholat maghrib, aku kamar mandi lagi tuh, dan you know nggak itu basah. Kamar mandinya? Iya. Berarti gak ada siapa-siapa sebelumnya? Nah, gak ada. Aku jadi tahu merinding ya. Jadi, si ruangan yang pintu utama untuk masuk ke ruangan itu tuh dikunci. Di ruangan yang connecting door dari ruangan aku tuh sengaja dibuka karena memang si karyawan sebelumnya tuh bilang takutnya aku butuh kan. Jadi dibukain dari situ. Tapi untuk yang pintu utama itu dikunci. Terus kayak terus tiba-tiba kayak yang bener-bener aku tuh pertama kali banget ngerasain kaki aku tuh bener-bener dingin kayak wow, ini kayaknya gak bener deh gitu. Terus aku coba-coba lari temen-temen, kayaknya kita pulang yuk gitu. Udah kerjanya udah aja, besok lagi aja. Kenapa? Terus kayak enggak, udah. Aku tuh gak mau kayak menceritakan situasinya tuh langsung di tempatnya. Jadi kayak udah bubar aja, bubar. Terus kayak ini laptop gimana? Ya udah biarin aja, tinggalin aja. Nanti aku bilang sama si bapak penjaga di bawah suruh dikunci aja. Dia gak bakal hilang. Ya gak bakal lah. Aku bilang masalah ini sesama kantor gitu ya. Kita bukan ke kantor orang lain. Ini sama-sama kantor. Udah gak akan hilang, cepet. Pokoknya aku bener-bener kayak panik, bener-bener udah cepet. Udah, karena maksudnya tuh gak ada yang ke kamar mandi selain aku, dan sebelumnya tuh bener-bener kering banget kan. Terus itu kayak bener-bener bekas yang mandi. Dan tau gak sih kalian kalau kamar mandi hotel tuh kan si shower tuh kan ada yang namanya ruangan yang pakai kaca itu kan. Iya. Nah itu tuh berembun ya, maksudnya menguap gitu. Iya, biasanya kalau mandi gitu ya. Iya. Berembunnya gitu. Cuk bubar. Terus udah aku pulang. Terus kayak ya udahlah dibawain. Ya teman-teman nanya nanti lah besok aja itu, karena aku juga masih kaget kan. Nanti aja di grup aja gitu, atau kayak besok lagi. Udah aku pulang. Nah aku terpisah, kebetulan anak-anak cowok tuh terpisahkan rumah dinasnya. Aku bareng sama anak cewek, dan kebetulan ada senior aku di situ tuh yang mau dilantik juga. Aku kebetulan kebagian sama senior aku nih tidurnya, jadi nggak bareng sama teman-teman yang seangkatan aku gitu. Nah di situ tuh kayak ditanya-tanya juga nih, Nunu kok kamu malam-malam kalau di sini sampai sore ya gitu. Nah terus kayak aku oh iya bu gitu aja, gak nyeritain apa-apa gitu. Kayak ya udahlah. Terus udah tuh mandi juga biasa aja sih saat itu, karena kan rame ya, banyak orang banget. Mungkin satu rumah tuh ada sekitar 20 orang lah. Jadi kayak gak takut-takut banget, udah aja santai. Nah besoknya karena memang kebetulan aku sedang berhalangan, aku tuh bilang sama si senior aku ini, aku bilang gini, bu, aku ngantuk banget, malam gak bisa tidur gitu, karena kan subuh-subuh tuh pada heboh ya. Nah aku bilang aku mau tidur lagi bu, karena aku lagi gak sholat gitu kan. Tapi nanti jangan dikunci ya, aku bilang gitu. Aku mau ke kantornya siang lagi. Oh ya udah gak apa-apa katanya gitu, nanti dibangunin ya. Iya. Nah sekitar jam 7 aku tuh kebangun, orang-orang tuh udah pada siap nih, udah siap tinggal berangkat gitu kan. Karena kan untuk yang anak-anak dilantik tuh mengikuti
setiap pelatihan-pelatihan yang memang diadakan kan. Nah untuk yang senior tuh ikut mungkin training juga ya, aku lupanya itu tuh dilantik itu berapa hari lah. Untuk yang senior tuh 3 hari, untuk yang kita dilantik tuh semingguan gitu. Nah, yang teman-teman dilantik tuh udah prepare nih. Kita katanya sekarang mau ke lab. Oh ya udah, terus aku izin kan. Anak-anak IT aku bilang nggak ikut untuk acara pelantikan hari ini juga karena kita masih ada pekerjaan yang belum selesai gitu. Oke, gitu kan. Terus mereka udah pada mau berangkat ya, karena kan biasanya suka ada apel. Nah, aku belum mandi nih. Sebelumnya aku tuh bilang sama senior aku, Bu jangan dikunci ya, kan masih ada aku. Sebenarnya kayak ya iyalah Nunuy, masa dikunci gitu. Oh iya, lagian gak akan dikunci juga katanya. Ibu duluan ya. Oh iya. Terus aku kayak yang biasa aja sih, nggak ingat yang kejadian kemarin juga. Bener-bener mandi biasa standar. Walaupun itu agak dicepet-cepetin juga sih. Karena kayak kamar mandinya tuh gede banget, bener-bener gede sendiri gitu ya. Iya gitu. Terus kayak, gila banget ya, kamar mandi aja udah kayaknya segede kamar gue gitu. Bahkan kayaknya gede. Ada bathtubnya juga nggak? Iya, ada bathtub. Kebayang sih deh, kebayang kan rumah-rumah zaman dulu yang kaya mungkin ya. Iya. Nah kalau zaman dulu kan nggak ada yang rumah tingkat ya, tapi rumahnya tuh 1 lantai tapi gede-gede gitu kan. Tapi kayaknya aku, aduh, sebelum lanjut nih ceritanya ya, kayaknya aku udah membayangkan deh kayaknya nanti akan seperti apa. Terus udah kan, aku prepare, terus kayak setrika dulu, pokoknya santai aja gitu. Terus temen aku chat nih, mau sarapan di mana? Aku bilang ya sarapan di luar lah gitu, karena aku tadi nggak keburu ikut sarapan yang cateringnya gitu. Udah nih, udah. Terus mereka nanya, Nuy, kita jemput ke situ, apa lu yang nyamperin kita? Gue nyamperin lo, gitu. Aku mau keluar kan. Sebelumnya itu ada bapak-bapak penjaga di sana ngeliat. Oh masih ada Mbak. Gitu iya. Aku bilang aku masih siap-siap Pak. Oh iya. Kalau ada apa-apa panggil saya ya. Gitu. Oh iya Pak. Si bapak tuh kan buka pintu ya. Tutup pintu. Terus aku tuh menyusul si bapak jalan ke sana. Aku jalan ke pintu. Pintunya kekunci. Kekunci. Terus aku kayak astagfirullahaladzim, kok ini kekunci. Terus kan aku ya, maksudnya nggak si bapak buka pintu. Maksudnya kayak si bapak tadi buka pintu apa nggak ya, takutnya aku kayak karena masih ngantuk jadi kayak aku cepat-cepat telepon senior aku, Bu, ibu tega banget sih ngunciin aku di sini. Terus kayak si ibu, hah? Maksudnya? Ya aku kekunci. Enggak lah, nggak dikunci. Sekarang mungkin dia lagi sibuk jadi ya udah nggak terlalu respon juga mungkin ya. Terus aku telepon temen aku karena aku udah wah kayaknya gue dijailin deh. Aduh, gak banget ya jailnya. Iya, aku temen aku kesini nggak, aku udah teriak. Iya ke situ. Mereka masih bercanda. Gue bilang gue nggak bercanda ya, cepetan kesini, gue takut. Terus mereka kayak iya tungguin gitu. Enggak gue nggak mau video call kan. Terus kayak dia tuh ngeliat aku yang buka pintu, lihat gue dikunci. Gue tuh bener-bener di pintu tuh, tahu kan kayak yang kesurupan ya. Si apanya tuh, si engsel pintunya. Aku bukain nggak bisa kebuka, Mel. Terus tiba-tiba teman aku datang tuh, terus kayak mereka ketawa kan, hai gitu. Kenapa lo gitu? Ini nggak bisa dibuka. Terus pas mereka datang, kebuka pintunya. Nggak dikunci? Nggak. Wah, gila sih. Kamu ngeliatin kan? Hah? Kok? Ya udah. Nah temen aku ini kebetulan yang dua-duanya ini tuh peka gitu loh. Jadi kayak paham, kayak mereka ketawa, lu dijailin ya gitu. Terus kayak aku ngehnya kayak, oh
gue dijelin sama senior gue kali ya gitu. Karena kan Masih berpikir positif ya. karena aku tuh kan memang selalu gaul itu sama emak-emak ya, atau sama senior-senior. Nah aku tuh berani kayak nyencengin mereka gitu loh, kayak bener-bener kayak ke mereka tuh, apa sih bu, ibu tuh gini gitu, bener-bener kayak bercanda sama mereka tuh aku berani gitu. Jadi mereka tuh suka bercandain balik. Nah aku kira karena memang sebelumnya kayak mereka tuh heboh mengenai bajunya lah, kerudungnya lah, ini itu tuh, aku nyencengin mereka kayak, apa sih bu, ketawa-ketawain mereka. Nah aku ngehnya kayak, ih mereka balas dendam nih ngerjain gue gitu. Terus setelah itu aku pas pulang sorenya kan, ibu jailin aku ya, jailin apa Nuy? Ya tadi aku dikunci. Terus kayak mereka kayak, demi Allah Nuy kita nggak kunciin. Terus kayak aku bilang sama bapak penjaga, bapak tadi ngunciin aku ya. Terus kayak bapaknya, enggak, katanya, mbak ngapain saya ngunciin mbak? Oke, gitu. Aku kayak, yaudah nggak apa-apa gitu. Bener-bener kayak udah nggak apa-apa. Nah setelah itu aku kayak jadi panik sendiri. Jadi kalau misalkan berangkat pagi-pagi tuh bareng sama yang lain, gak mau ditinggal sendiri lagi. Kayaknya udah trauma, gak akan mau sendiri sih pasti. Trauma banget, kayak enggak, pokoknya aku harus bareng sama yang lain. Udah clear, yang senior-senior pada pulang, kita tuh pada pindah ke satu rumah yang lebih nyaman lah ya, mungkin lebih besar, lebih kecil deh. Nah jadi yang tadinya ada berapa kamar gitu, jadi cuman ada 3 atau 4 kamar, aku lupa. Nah di situ kita pindah ke situ yang khusus ikut untuk diklat ya, bukan pelantikan. Aku dari tadi pelantikan, jadi diklat gitu kan. Habis itu gabung tuh, jadi lupa ya aku tuh 11 atau 12 orang gitu. Nah cowoknya tuh 4 orang apa berapa gitu. Nah udah, itu kan otomatis semakin berkurang ya orangnya. Yang lain tuh kayak udah, mungkin mereka udah mengalami sebelumnya tapi kayak gak mau cerita sama aku gitu, karena mungkin takut akunya jadi parno atau gimana. Ya udah nggak sama sekali dengar cerita apapun dari mereka, cuman kayak beberapa kali dengar sekilas aja sih, kayak lu malam dengar yang nangis gak sih gitu, atau kayak lu malam manggil gue ya gitu. Enggak, lu kan manggil lu. Oh ya udah deh, aku kayak nggak terlalu dengerin sih. Nah pokoknya malam terakhir keberapa ya, pokoknya H-2 sebelum kepulangan apa H-3 aku lupa. Aku tuh kan mungkin stres pekerjaan juga, terus bisa mungkin makanan juga kali ya Mel ya. Iya. Aku nggak bisa makan orang lain, nasi sih lebih tepatnya. Jadi maksudnya Tenoy nggak bisa makan nasi apa bagaimana nih? Aku tuh nggak bisa makan nasi orang. Oh, kalau misal aku bawa nasi gitu tuh Tenoy nggak bisa makan nasi aku gitu? Iya, aku nggak mau makan. Kenapa, Kak? Ada trauma sendiri atau bagaimana? Gak tahu sih Mel, kayak rasanya beda aja kali ya. Kayak dikasih minum juga biasanya aku suka, rasanya beda ya gitu. Berarti lidahnya sudah terbiasa dengan masakan rumah sendiri gitu ya. Kalau kayak gitu kan aku terbiasa bekal ya. Oke. Jadi dari sekolah sampai kerja tuh bener-bener sarapan bekal, makan siang bekal gitu. Jadi bener-bener terlalu bekal gitu. Nah kayak aku tuh pilih-pilih makanan juga, jadi aduh kayaknya enggak deh. Jadi makanya mungkin stres, jadi menstruasi aku tuh lebih banyak. Nah aku tuh bilang gini, itu kan daerah dingin, otomatis harusnya kan dingin ya. Teman-teman aku tuh pada kedinginan, tapi aku tuh panas. Tapi yang panas tuh kayak punggung sama perut aku doang. Terus aku bilang sama temen aku yang bisa kan, kok gue panas ya gitu. Terus kayak temen aku, iya lu kan wangi. terus kayak, wangi,
Wangi kenapa? Wangi pakai parfum kali teh. Iya, Wanginya ini ya di artian lain ya. nah, enggak, aku tuh mikirnya apa wangi parfum. Kayak, hah? Maksudnya parfum gue bikin panas gitu. Alkoholnya terlalu banyak. Iya. Perasaan kandungan alkoholnya gue gak banyak-banyak banget gitu. Terus kayak temen aku bilang, bukan, lu wangi itu. Saya, lu kan aneh ya. Wangi apa? Ya itu, lo manis. Haid ya, haid. Aku tadi lagi menstruasi kan. Terus dia bilang, lu lagi dapet kan? Ya lagi dapet gue. Ya itu. Terus kayak, oh, tapi kan sebelumnya juga gue udah dapet. Cuman memang dapetnya tuh sedikit-sedikit gitu loh, Mel. Ya mungkin nggak tahu juga ya. Pokoknya sedikit-sedikit, nggak yang banjir kayak gimana juga. Nah, di film itu tuh karena memang kataku capek juga, terus kayak stres juga mungkin ya, jadi dia mulai keluar tuh. Nah, kayak aku nggak yang mengindahkan kalimat itu kayak, oh ya udahlah. Malamnya aku tuh kan ke kamar mandi ya. Aku tuh terbiasa kalau buang air kecil atau pop sekalipun itu suka lihat ke bawah. Ya takut ada something yang tiba-tiba jump scare, wow gitu. Binatang atau apa gitu ya, kayak makanya selalu lihat ke bawah. Dan apalagi kalau lagi dapet tuh aku suka lihat sebanyak apa sih gitu. Si kamar mandi itu tiba-tiba si kloset duduknya tuh nggak bisa ngebuang. Bener-bener rusak gitu kan, tiba-tiba di hari itu pokoknya. Terus kayak dikasih tahu tuh sebelum aku kamar mandi, no yang nanti jangan pakai kloset duduk itu ya, karena lagi nggak bisa disiram. Oh ya udah. Tapi Anda melanggar. Enggak, aku nggak di kloset duduk. Aku nggak pakai kloset duduk. Kloset duduk kan apa nih, pintu nih ya. Jadi kalau mau kloset duduk tuh lu belok ke kanan tuh agak jauh tuh di pojok. Shower kan. Nah, tau kan pembuangan air yang di bawah itu tuh banget depan pintu sampai metap. Nah, aku pipis di situ. Karena kan udah tahu nih kloset duduknya rusak dan nggak ada kloset duduk, nggak ada nih. Jadi ya udah aku pipis di situ. Jadi ini sorry kalau jorok ya, karena memang kloset duduknya rusak nih. Jadi aku buang air kecil di situ. Dan memang kayak, aduh, udah malam nih, takut. Jadi kalau lari tuh gue biar tinggal deket sama pintu. Nah, aku buang air kecil di situ. Kan, lo tau ya Mel, kalau cewek kan kalau lagi dapet, tau gak sih suka ada keluar yang kayak agar-agar gitu. Iya, itu biasanya kalau kita lagi capek banget sih, atau lagi stres banget kayak gitu. Iya, itu kan jadi kayak gumpal gitu ya. Beku gitu ya. Jadinya kalau dapet tuh kayak ngegumpal gitu lah si daerahnya. Di awal gitu. Atau misalnya lagi stres atau bener-bener apanya kalau lagi capek tuh pasti kayak gitu kan ya Mel. Iya, lagi banyak pikiran lah ya. Tuh, nah aku tuh udah karena memang sebelum keluar yang menggumpal gitu kan biasanya suka sakit perut di bawah pusar ya Mel. Aku tuh udah aduh sakit perut di bawah nih, pasti bakal ada darah yang menggumpal gitu. Nah, aku kan ngeliat ke bawah ya, terus aku kayak buang air kecil, keluar si darah menggumpal itu. Takut nih. Tau nggak? Itu belum aku siram tapi darahnya menghilang. Oh, bisa? Iya, dan bersih. Mana? Beneran bersih, hilang. Belum aku siram, terus kayak, hah? Terus apa untunya mangap gitu? Terus kayak, aku cepet saya bokan. Berarti cepet keluar. Terus aku bilang sama temen aku,
karena memang aku kurang deket dengan teman-teman yang lain, jadi aku bilang tentunya ke tim aku kan, walaupun cowok gitu. Terus kayak bilang, lo tau gak, jadi kan gue gak kamar mandi ya, gue buang air kecil, terus masa darahnya hilang. Terus kayak mereka ketawa aja gitu, senyum. Kan udah gue bilang ketika lo tuh awal nih. Terus kayak di situ astagfirullah. Apa yang harus aku lakukan? Mau sholat juga gak boleh. Gimana ya? Terus kayak bener-bener speechless. Ini beneran ya? Iya. Udah oke. Nah pas tidur tuh yang namanya rame tuh, rame banget. Dan yang ngedenger tuh cuma aku doang. Rame, maksudnya rame di mana nih? Di luar kah, di dalam? Di luar jendela. Terus Ramenya tuh bisa dideskripsikan nggak? Kayak gimana? Tau gak sih kalau misalkan kayak kalian lagi di kelas atau lagi di luar, Oh iya. nggak jelas ya. Namanya ya. Biasanya kan mereka kayak ngobrol-ngobrol apa nggak kayak jelas aja, pokoknya kayak rame, kayak gitu kan. Kayak lagi gerombolan aja gitu kali ya. Iya. Terus kayak aku nggak bisa tidur. Terus teman aku yang bisa lihat tuh, aku kan di luar ya. Jadi aku nggak berani di kamar nih. Aku nggak berani di kamar. Aku bilang, kayaknya gue tidur di ruang tengah deh. Lu sendiri itu? Apa? Sendiri? Enggak. Aku minta ditemenin. Lu pada di bawah ya, gue di kursi gitu, yaudah. Terus tiba-tiba tuh kayak berisik. Oke, lu denger gak sih? Terus temen aku bilang kayak gini, sabar aja Noy, nanti kalau subuh juga mereka pada tidur. Gitu. Terus kayak, apa sih? Kayak, apaan nih? Nah, malam terakhirnya temen aku tuh hilang. What? Hilang gimana maksudnya? Hilang. Pokoknya hilang. Dicari di semua ruangan gak ada. Oh tiba-tiba Maksudnya hilang. orang-orang yang sekitar lain, teman-teman yang lain pada nggak tahu kemana dia gitu maksudnya? Iya. Jadi kan ada 3-4 kamar sih, aku lupa. Pokoknya dia tuh satu kamar sama 1 orang, 2 orang pokoknya satu kamar itu. Nah, yang satu kamar sama dia itu nanyain, si A kemana gitu. Terus nggak ada yang tahu gitu. Terus nanya ke kamar yang lain, ada si A nggak ada. Terus nanya ke aku, ada si A nggak ada, lihat nggak? Enggak. Emang tadi dia kemana? Aku bilang. Terus dia, tadi sama gue kok. Terus gue kayak ketiduran gitu. Pas gue bangun lihat di samping nggak ada dia. Kita nyari-nyari serumah itu sampai bener-bener keluar juga, nengok-nengok gitu kan, gak ada sama sekali. Terus kayak kebingungan sampai kita teriak-teriak kayak di hutan gitu. Pokoknya manggil-manggil si A tuh kemana gitu. Tiba-tiba dia keluar dari kamar yang memang kamarnya dia. Padahal tadinya gak ada. Terus dia kayak keluar, hey, terus aku, lu dari mana A? Terus kayak dia yang linglung gitu loh. Terus kayak, enggak kok, gue dari tadi di kamar. Oh, kita kan udah keburu takut ya, jadi udah tidur. Besoknya aku nanya nih sama dia secara berdua gitu ya, lu kemana malam? Terus dia kayak, gue gak kemana-mana Noy, sumpah. Tapi gue tuh kayak bingung juga. Terus kayak gue denger kalian manggil-manggilin gue. Terus ada yang ke kamar manggil gue. Terus gue kayak apa? Gue ngejawab apa? Tapi gak ada yang lihat juga. Terus dia, makanya dia nyamperin keluar. Kenapa? Dia bilang. Terus kayak dia bingung lihat. Gue bingung pas keluar kamar lihat lu pada ngumpul. Terus kayak kebingungan lihat gue. Terus aku kayak bilang, ya iyalah, gimana kita bingung, orang kita semua pada nyariin lu gak ada. Terus tiba-tiba lu dengan dinginnya kalau dari kamar. Terus tanya kenapa. Aneh ya. Speechless sih. Aneh banget sih ini mah.
Aneh banget. Kata aku langsung banyak asumsi lain. Pokoknya bener-bener menyeramkan. Dan dari situ jadinya di kantor pun, karena mungkin aku udah peka mungkin ya, karena aku nggak tahu sih, tapi banyak yang bilang kalau kita terlalu banyak gaul dengan yang peka, jadi kita tuh katanya kebawa peka, tapi aku nggak tahu ya. Aku jadinya peka nih pas di kantor. Terus banyak banget beberapa orang tuh sering lihat aku lewat, padahal aku nggak lewat. Terus kayak iya, mereka nanya, "Nuy, bolak-balik lu," gitu, dipanggilin nggak nyawet. Terus kayak lah Mas, atau kayak Mbak, aku kan ada di ruangan, nggak pernah kemana-mana gitu. Tahu sendiri aku kunciannya server, atau enggak aku kuncian di ruangan gitu, nggak pernah kemana-mana. Tadi lu katanya masuk kamar mandi, atau tadi lu lewat ruangan gue. Terus kayak aku ya udahlah gitu, kayak oh apa ini ya disebut cerita horor di kantor. Udah. Next itu di ruangan aku di ruangan server kan. Nah, aku tuh sengaja pasang CCTV di luar, jadi pas banget di pintu. Sengaja pasang di situ. Terus kayak iseng-isengan aja gitu, karena kita lagi beres-beres ruangan. Temen aku kan bener-bener kayak kulik banget ya. Kayak buka baju, cuman singlet doang, angkat-angkat barang. Terus aku play lagi si CCTV-nya buat nge-record si teman aku itu untuk di storyin kan. Kayak kita ternyata pengen jail-jailan. Terus tiba-tiba atasan aku nih dia ngomong gini, "Nunuy, kenapa kalian pulang malam gitu?" Terus aku bilang, "Oh iya Bu, aku belum beres ngerjain apa gitu waktu itu. Jadi aku pulangnya jam 7-an kok, nggak malam-malam banget. Terus banyak orang juga di sini." Terus dia kayak nanti jangan malam-malam ya gitu. Nah, jam berapa ya? Pokoknya subuh-subuh deh. Dia tuh nanya, "Nunuy, saya kaget lihat CCTV. Tapi nanti besok saya jelasin ya." So kayak, kenapa gitu. Besoknya dia bilang gini sama aku, "Nunuy, kayaknya ini memang salah saya sih. Kenapa saya iseng banget katanya ngacak-ngacak CCTV. Tapi karena nggak bisa tidur lagi, saya ngacak-ngacak CCTV aja gitu dengan randomnya. Terus saya lihat ada yang lewat, Noy. Saya, di menit berapa Bu? Aku ingat banget ternyata di menit ini." Ya udah, kita ke CCTV yang pas aku lagi tadinya ngejalin teman aku kan. Ya udah, aku cek di situ menit segini sama teman aku. Iya tuh ada yang lewat putih set. Iya nih ada. Terus kayak nggak ke video gitu. Ulangi lagi. Tahu nggak ada. Terus dia pindah ke menit selanjutnya. Gitu. Ini tuh bayangan putih aja kah, atau memang benar-benar nampak atau gimana? Putih sih, tapi lari gitu. Kayak cahaya gitu selibat? Enggak. Kayak bola gitu loh. Putih. Terus ya aku kayak selalu berpikir positif ya. Kayaknya CCTV-nya kotor deh gitu. Tapi kayak kan nggak mungkin ya kotor cuma di detik tertentu gitu. Terus kayak ya udah biar lo percaya, gua lapin ya depan mata lo. Ya udah dilap. Oke, kita mulai lagi ya. Set. Ada. Oke, lo inget ya tadi ya menit berapa, detik berapa? Oke, gue inget gitu. Di play lagi nggak ada. Coba kita diam lagi. Set, pindah menit tuh. Kok aneh. Udah.
Terus abis itu play lagi nih. Coba ulangi menit yang tadi yang kata kita ada. Gak ada. Terus kata teman aku gini, hahaha, kita dijailin tahu nih, huntunya di belakang lagi ngetawain kita. Itu sama temen yang bisa. Iya. Lah, beneran ada tapi di belakang. Beneran ada gitu. Iya, dia lihat mungkin ya, tapi kan aku nggak lihat ya. Ini kirain teh mau dia mukanya kena CCTV gitu ke deketin mukanya. Enggak. Terus kayak gila. Wah, Itu makanya gila ya, takut banget. Kalau gini caranya sih gue mendingan dinas luar aja deh. berarti pada saat Tenu dan teman-teman lagi lihat nih Nan dan lagi ngecek, oh mungkin dia ada gitu, ada pas mungkin kameranya dibersihin lagi terus dilihat lagi, itu mungkin si huntunya itu ada di belakang sambil nontonin. Ayo kalian ketawa nih lagi liatin gue, oh my god. Gitu. Aduh, serem banget. Merinding banget mana malam Jumat lagi. Yang biasanya di belakang kan ya. Pas banget lagi nih recordnya lagi malam Jumat Minzi. Frenzy. Ya makanya itu, dan itu cuman sepenggalan cerita aja sih. Dan masih banyak cerita-cerita lagi yang bahkan menurut aku ini gak masuk akal. Yang benar-benar, hah? Di kota gede ternyata juga ada hantu ya. Tahan dulu. Mungkin ini bisa kita ceritakan di episode selanjutnya ya Nan ya. Ya betul banget. Gila sih, ini seru. Mungkin buat teman-teman yang mendengarkan atau Frenzy yang mendengarkan mungkin akan menanti-nanti nih ceritanya apa lagi nih. Jadi ditahan dulu ya Tenu, jadi jangan ceritain semua. Betul. Dan mungkin aku juga kayak penasaran sih Mel, teman-teman Frenzy nih kira-kira mereka juga punya cerita gak sih di kantornya gitu. Mungkin bisa share juga sama kita nih, karena kayak aku mikirnya ternyata setelah aku cerita kesana kesini tuh mereka juga bilang, iya di kantor gue juga. Oh ternyata gak cuman di gedung sekolah, tapi di gedung kantor juga. Ya sih, pastilah sebenarnya ya mereka tuh ada di mana-mana gak sih? Oh ya, walaupun di zaman yang sekarang juga serba teknologi ya, kayaknya akan semakin canggih, mereka pun akan mengikuti gitu. Iya, karena itu main kan tadi. iya, jadinya ikut update juga ya sama kayak kita. Bener banget nih. Gimana Nanda cerita episode malam ini? Wah ini seru banget sih, seru banget. Dari awal Kak Nui tadi bilang dia dikunci gitu kan, terus tiba-tiba tadi ada kejadian di kamar mandi juga itu. Wah ini belum pernah dengar sebenarnya, kayak oh ternyata ada cerita seperti ini juga ya gitu. Baru dengar sih, seru banget. Bukan ini ya, bukan yang cuma diketok-ketok aja ya di pintunya kayak episode biasanya kan kemarin. cuma ketok-ketok buka gitu kan. Enggak, ini beneran ceritanya tuh berurut gitu, bagus banget. Aduh, gimana nih Nanda? Ya ini seru banget sih. Ini buat Frenzy yang mungkin memiliki pengalaman horor yang serupa dengan Kak Nui, ataupun memiliki pengalaman horor yang lebih horor lagi, mungkin bisa ketik di kolom komentar ataupun email kami gitu ya, supaya kita bisa bacain juga gitu. Iya nih Frenzy, sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Teno yang telah hadir di podcast Halo Ghost episode kedua ini. Terima kasih ya Kano ya. Thank you Mel, Nanda. Mungkin nanti next episode selanjutnya bisa tuh diceritakan kembali lagi kisah-kisah horor, pengalaman horor yang lebih wow lagi. Lebih speechless lagi. Boleh. Oke Minzi, dan begitulah kisah malam episode Huntu kali ini. Apakah huntu itu benar-benar ada? Atau hanya imajinasi kita yang terlalu liar? Terserah kalian ya untuk memutuskan. Ingat, jangan pernah meremehkan kekuatan kegelapan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Imelda dan rekan saya Nanda.
Kami akan kembali lagi menemani malam Jumat kalian sama Halo gue. Ding 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 ding. Serem.